Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi KBR tentang permeabilitas. Saya sendiri Muhammad Safian Gani dan rekan saya Emeralda Feralina dan Sekar Nurani. Slide berikut akan dipresentasikan oleh Sekar. Ya, terima kasih Abdan Gani. Untuk berikutnya yaitu permeabilitas. Permeabilitas sendiri yaitu salah satu properti dari reservoir yang juga nantinya untuk menentukan kualitas dari si reservoir tersebut. Permeabilitas selain untuk menentukan kualitas dari reservoir, permeabilitas digunakan para petroleum engineer melakukan simulasi pada reservoir untuk meningkatkan jumlah produksi. Permeabilitas adalah kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida melalui partikel tanpa merusak partikel pembentuk kerangka batuan tersebut. Fluida ini bukan hanya air, tetapi zat yang dapat mengalir pada saat reservoir. Ada 3 jenis fluida. Ada air itu sendiri, minyak, dan gas yang paling atas. Jadi tiga-tiganya itu bisa tersimpan dan mengalir pada satu reservoir. Untuk kemampuan mengalirnya itu dinamakan sebagai permeabilitas. Jadi secara sederhana rumus untuk menghitung permeabilitas itu K sama dengan Q kali mu kali L per A kali delta P. K sendiri yaitu permeabilitas dalam satuan Darcy dan Q laju aliran dalam satuan cm per detik, mu viskositas dalam satuan centipoise, A adalah luas permukaan dalam satuan cm kubik, dan L panjang potongan batu dalam satuan cm, delta P perbedaan tekanan dalam satuan atm. Untuk jenis-jenis permeabilitas, itu yang pertama permeabilitas absolut. Permeabilitas absolut adalah permeabilitas media berpori jika cairan tunggal mengalir. Ini maksudnya hanya memiliki satu fluida yang mengalir, misal hanya air saja atau minyak saja. Yang kedua yaitu permeabilitas efektif. Permeabilitas efektif adalah permeabilitas suatu fluida jika terdapat fluida lain. Maksudnya adalah hanya minyak dan gas saja. Biasanya permeabilitas ini sering muncul karena dia banyak fluidanya, bisa 2-3 fluida. Untuk yang ketiga yaitu permeabilitas relatif. Permeabilitas relatif adalah permeabilitas efektif dibagi dengan permeabilitas absolut. Untuk permeabilitas absolut itu konstan pada media tertentu dan tidak tergantung pada jenis fluida. Satu atau fase hadir dalam medium, dan prinsip permeabilitas absolut itu sendiri hanya bergantung pada geometri saluran pori. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Emeralda. Permeabilitas efektif. Permeabilitas efektif itu memiliki lebih daripada satu fluida. Nah, setiap fluida yang ada itu akan mengurangi saluran pori yang terbuka karena mereka itu nggak bisa menyatu. Jadi, mereka akan mengurangi saluran pori yang terbuka. Kemudian, untuk mengukur permeabilitas efektif, kita menggunakan rumus Ka sama dengan Kl dalam kurung 1 ditambah B per P. Dengan keterangan Ka adalah permeabilitas udara pada tekanan 1 per P, kemudian Kl adalah permeabilitas yang dikoreksi, B merupakan konstanta, dan 1 per P merupakan tekanan rata-rata di mana pengukuran dilakukan. Kemudian permeabilitas relatif. Permeabilitas relatif merupakan perbandingan antara permeabilitas efektif dengan permeabilitas absolut. Jika cairan tunggal hadir di dalam batu, permeabilitas relatifnya adalah 1,0.
Kemudian permeabilitas relatif suatu fluida adalah fungsi dari saturasinya. Untuk mengukur permeabilitas relatif, kita dapat menggunakan rumus. Untuk oil, kita menggunakan permeabilitas relatif oil sama dengan permeabilitas oil dibagi dengan permeabilitas totalnya. Untuk water, kita menggunakan permeabilitas relatif water dengan rumus permeabilitas water per permeabilitas totalnya. Untuk mengukur permeabilitas gas, kita menggunakan permeabilitas gas dibagi dengan permeabilitas totalnya. Kemudian, permeabilitas batuan dapat dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah ketat, dengan range ukuran kurang dari 5 milidarsi. Untuk permeabilitas ketat, fluida tidak dapat mengalir di antara pori-porinya. Kemudian untuk cukup atau fair dengan range 5-10 milidarsi, fluida masih dapat mengalir namun tidak dapat mengalir dengan baik dikarenakan tertutup oleh sandstone. Kemudian untuk baik dengan range 10-100 milidarsi, sangat baik atau very good dari 100-200 milidarsi, dan istimewa atau excellent di atas 200 milidarsi. Dapat dikategorikan sebagai istimewa atau excellent di mana dapat menyalurkan fluida dengan baik dan dapat juga menjaga tekanan secara stabil. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permeabilitas. Saya akan menjelaskan 2 faktor yang mempengaruhi permeabilitas. Yang pertama adalah ukuran butir. Permeabilitas versus dengan ukuran butirnya bisa dibagi menjadi gradasi seragam, di mana hanya ada batuan besar atau hanya ada sandstone saja. Kalau hanya ada batuan besar saja, fluida tidak dapat mengalir karena sangat padat sehingga pori-porinya tidak bisa dialiri oleh fluida. Sedangkan kalau seragam hanya ada sandstone, maka akan terserap oleh sandstone-nya. Kemudian kalau gradasi baik, di mana perbandingan antara batuan besar dengan batuan dengan sandstone-nya memiliki perbandingan yang cukup sehingga fluida dapat mengalir dengan baik tanpa terserap sepenuhnya dengan sandstone. Dan gradasi jelek adalah batuan besarnya cukup, namun memiliki begitu banyak sandstone sehingga fluida tidak dapat mengalir melewati pori-pori dikarenakan terserap oleh sandstone-nya. Kemudian ada overburden pressure. Overburden pressure adalah peristiwa di mana ketika overburden pressure-nya melebihi tekanan fluida sehingga mengakibatkan formasinya menjadi compact atau padat, dan kalau formasinya menjadi padat atau compact tidak dapat dilalui oleh fluida itu sendiri. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Gani. Baik, terima kasih Meralda. Berikut adalah lanjutan faktor yang mempengaruhi permeabilitas, yaitu kandungan tanah liat atau clay. Tanah liat atau clay sendiri itu, jika terlalu banyak pada batuan itu tersendiri, akan membuat permeabilitasnya buruk, dikarenakan sulit untuk fluida melewati batuan tersebut. Nah, next-nya adalah tortuosity batuan. Tortuosity batuan itu adalah si aliran fluida pada batuan ini jadi diperpanjang. Jadi yang harusnya seperti contoh atas itu lurus saja, alirannya jadi berbelok-belok dan itu akan memperburuk permeabilitas juga. Tidak dalam kemudahan dalam laju aliran, tapi kecepatan dalam laju aliran dari titik satu dan titik tertentunya lagi. Jadi melambankan laju aliran tortuosity batuan tersebut. Nah, next.
Ya, berikutnya adalah cairan reaktif, yaitu yang akan menyumbat porositas tenggorokan pada sampel core yang mengakibatkan presipitasi dan memperburuk permeabilitas pula. Dan yang terakhir adalah cara mengukur permeabilitas dengan menggunakan permeameter. Alatnya permeameter ini digunakan dengan cara memasukkan core sampel batuan tersebut ke dalam alat, lalu dalam tekanan 200 psia itu dimasukkan fluidanya sampai keluar lagi di valve produce fluidnya. Nah, itu yang akhirnya dapat menghitung harga permeabilitas tersebut bahwa satu core sampel ini bagus atau tidak dalam mengalirkan suatu fluida. Next. Baik, itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.